Hai, ya, gua Ahmad Ramadhani dengan bentuk kepala yang sedikit berbeda. Ya, kali ini gua bakal ngomong sendiri aja, gak ada tamu untuk video kali ini. Jadi ya, dengan setup yang ala kadarnya, kos gua dan mic di sini dan bantuan lampu-lampu ini. Nah gitu aja. Di sini ada laptop, gua bakal sering lihat ke sini karena gua udah nyiapin poin-poinnya. Di sini biar penjelasannya lebih runtut dan ya biar gak ada yang kelewat aja gitu. Dan mungkin video kali ini gak bakal banyak editing, jadi ya cukup gini-gini aja. Paling gue tinggal nambahin teks atau apapun lah nanti. Jadi ya selamat mendengarkan. Yang pertama alasan gue bikin video wawancara yaitu gue tertarik dengan latar belakang teman-teman gue dan orang-orang di luar sana yang memiliki yang bukan yang memiliki, yang bergerak di dunia kesenian. Latar belakang mereka itu menurut gue menarik. Selama gue mengenal beberapa teman-teman gue dan beberapa orang lainnya, latar belakang mereka tuh asik gitu. Gue seneng banget. Ada yang udah gue kenal tapi gue gak terlalu mengenal orang itu, dan ada yang gue gak kenal tapi gue pengen mengenal orang itu. Ya nanti bakal banyak banget orang yang gue undang di video-video gue. Untuk belakangan ini ya masih teman-teman gue. Jadi ya semoga besok-besok bakal ada seni tari, seni musik, pertunjukan yang lain. Pokoknya gak bakal cuma seni rupa aja, nanti bakal banyak banget. Keris, kriya, fotografi, film, gua bakal undang di video-video gua gitu. Atau nanti bakal sewede. Ini cuma bayang-bayang ya. Mungkin orang-orang baru atau orang yang baru kenal nanti gua bakal masukin juga di video gua, atau bakal yang karirnya udah cukup tinggi dan atau dia udah berpenghasilan kayak gitu deh. Itu cuma harapan aja ya, semoga bisa tercapai. Gak semua teman-teman gue bakal gue masukin di video, jadi ya gue mempertimbangkan mereka mau atau enggak, atau gue mau atau enggak, atau apa yang bisa gue ulik dari si narasumber ya, kayak gitu deh. Nanti biasanya gue sih yang minta ke mereka karena ya gue juga yang butuh gitu. Dan mereka tidak dibayar, paling gue sediakan ya es teh dan beberapa cemilan gitu ya, kayak gitu sih sebenarnya sih. Jadi ya gitu deh, channel ini belum dapat uang jadi gue gak bisa ngasih apa-apa ke mereka, dan gue juga bodo amat sih kapan channel ini bisa monetisasi. Ya udah jalan aja, ngapain juga mikirin monetisasi. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya gak apa-apa, udah kerja kayak biasa gitu sih. Kalau dapat ya alhamdulillah, ya moga-moga dapet sih. Ngomong-ngomong soal kerjaan, video wawancara ini gue buat ya untuk mempersingkat waktu gitu. Jadwal kuliah gue udah cukup berantakan dan gue ada beberapa kerjaan juga yang deadline-nya cukup menumpuk. Ya gitu lah. Kalau video wawancara bisa take hari ini dan edit hari ini, besok tinggal upload aja, udah gitu aja. Tapi kalau video tutorial gue bisa garap 2-3 hari, dan itu cukup banyak menguras tenaga dan waktu gua. Video wawancara memang durasinya lebih panjang tapi editnya lebih cepet. Tapi kalau video tutorial gua harus masukin banyak elemen di video-video itu, entah itu animasi simple atau ya foto-foto kayak gitulah. Jadi agak ribet lah kalau video tutorial. Oke, yang pertama tadi gua bahas alasan gua kenapa gua bikin video wawancara atau tanya-tanya kayak gitulah, pertanyaan-pertanyaan ya biasalah, standar. Dan yang sekarang kedua yaitu koreksi gue selama bikin video. Ngomong-ngomong soal editing, ya video gue masih cukup tidak konsisten ya. Karena gue masih ngulik editing, terutama audio. Nah kalau audio sekarang mic-nya di sini dia lebih dekat dengan gue dan suaranya lebih enak gitu didengar daripada video-video wawancara yang diwawancara gitu, karena mic-nya cukup jauh karena dia harus menangkap dua suara, video si narasumber dan video gue sebagai apa sih namanya? Kayak wartawan lah kayak gitu. Jadi orang yang bertanya dengan satu mic. Ya kayak gitulah. Alat-alat gua masih sederhana. Video gua masih ya mungkin kalau kita lihat di sini ya mungkin video ini bakal terlihat noise ya. Ya noise pasti sih. Karena gua di sini pakai action cam, di sini HP gua, di sini mic gua 300 ribuan. Action cam ini gua beli seharga 800 ribu, itu harga second. Mereknya ya itulah, nggak bakal di endorse juga sih. Yicam pokoknya itu, gue mereknya pakai Yicam. HP gue juga Xiaomi, masih Xiaomi lah, dan ini udah berapa tahun nih, sekitar 3 tahun HP ini belum ganti-ganti. Dan laptop gue masih Samsung, RAM 2 GB, dan itu masih apa sih speknya,
Pokoknya masih Intel Inside. Jadi bukan Core i7 atau Core i3 atau Core i berapa lah pokoknya. Jadi bukan itu. Laptop gua masih kentang, sangat kentang. Ya, oke, itu masalah setup. Gua udah jelasin apa aja yang gua pakai, kayak gitu aja. Dan lampu-lampu ini juga, oh ya, lampu-lampu ini juga lampu-lampu murah. Ini paling LED ini, LED yang panjang itu paling 10.000 per meter, dan colokannya juga 10.000, jadi 20.000 per meter ya, seperti itu mungkin. Dan kalau lighting yang di belakang ini gua beli seharga 28.000. Sebenarnya dia putih, kalau dia buka putih, dia sebenarnya putih, tapi gua kasih mica jadinya warnanya merah. Itu sih ya, itu yang gua pakai. Jadi sekalian gua ngasih tips dan cerita aja sih sebenarnya, jadi ya seadanya dulu. Oh iya, dan gue juga masih belajar bikin wawancara, jadi gue belum terbiasa langsung nanya langsung. Jadi biasanya gue bikin skrip beberapa poin-poin gitu, atau malah kadang gue ketik satu persatu gitu pertanyaannya apa. Karena gue masih belum terbiasa dan gue masih belajar. Kayak gitu. Jadi ya sorry kalau tidak terlihat profesional. Oke, yang terakhir gue mau bahas soal jurusan gue, yaitu seni rupa murni. Sebenarnya ini bakal panjang banget sih, tapi gue usahakan dia bakal lebih ringkas. Gua kuliah di ISI Surakarta, Institut Seni Indonesia Surakarta. Gua di Fakultas Seni Rupa dan Desain, Prodi Seni Rupa Murni. Jadi gua bukan anak DKV yang pinter bikin desain atau bikin-bikin video yang keren dengan transisi dan animasi yang keren. Ini versi gua, dan versi kurikulum yang gua dapat. Kalau misalkan tahun depan beda ya jangan salahin gua. Karena memang beda kurikulum gitu. Gue cuma mau sharing tentang jurusan gue, dan mungkin itu juga ada di jurusan lain dan mungkin di kampus lain. Ya hitung-hitung sedikit promosi kampus meskipun gak dibayar, ataupun ya agak mungkin juga sih mereka bayar gue. Oke, di seni rupa murni itu ada 3 minat, yaitu ada seni lukis, seni patung, dan seni grafis. Nah, kalau seni grafis itu bukan desain grafis ya. Seni grafis bukan desain grafis. Kebanyakan orang tuh kayaknya banyak yang salah deh, mengira seni grafis itu adalah desain grafis. Jadi mereka pikir seni grafis itu adalah minat yang belajar desain, apalagi ya pokoknya kayak DKV lah. Mikirnya orang pasti gitu sih sebenarnya. Tapi sebenarnya seni grafis itu ya seni cetak mencetak. Bener gak sih? Nanti deh gue bakal undang anak-anak grafis di video-video gue. Ya tapi sebelum kalian memilih minat itu, 3 minat itu, kalian harus melewati semester 1 dan semester 2. Jadi minat penjurusan itu dipilih di semester 3. Jadi artinya kalian harus mempelajari semua materi dasar seni lukis, seni grafis, seni patung, ya semuanya. Selamat mencoba. Itu teori maupun praktek semuanya bakal dipelajari. Jadi bagi kalian yang dulunya bukan jurusan seni rupa atau SMK-nya itu bukan jurusan seni rupa, ya gak usah minder. Mau kalian anak IPA, anak IPS, anak TKJ, anak teknik, mesin, komputer, apapun, jangan minder. Kalian bakal diajari dari awal gitu, dari nol. Semuanya bakal diajari dari awal gitu. Jadi udahlah, jalanin aja gitu. Malah banyak kok di seni rupa itu, banyak banget yang salah jurusan. Awalnya anak teknik, sekarang jadi anak seni rupa. Banyak yang lintas jurusan. Jadi ya santai aja. Nah semester 1 tuh biasanya masih ringan, masih lumayan lah, masih gampang susah. Nah di semester 2 itu kayak apa ya, menentukan kalian tuh bakal lanjut kuliah atau enggak. Nah itu menurut gua itu semester 2 tuh di seni rupa itu adalah semester paling berat menurut gua. Karena di semester 1 kalian harus belajar dasar, dan masih lumayan enak. Dasarnya itu masih gampang susah ya. Enak banget lah pokoknya. Tapi tiba-tiba di semester 2 agak naik kan tingkat kesulitannya, udah lumayan susah gitu. Dan itu mungkin bakal bosenin dan kalian mikir, kayaknya gak cocok deh di jurusan seni rupa nih. Kayaknya bukan di sini nih. Ini bukan passion gua deh gitu. Ya bukan kayak gitu. Jadi mungkin itu sih yang bikin teman-teman gua itu keluar dan kayak menyerah gitu aja gitu. Menurut gua di semester 2 itu semester yang paling berat, tapi jangan takut gitu. Udah jalanin aja. Di semester 2 itu memang apa ya? Menentukan kalian itu cocok atau enggak. Cocok di mana sih? Cocok di lukis, cocok di grafis, cocok di patung, atau cocok di ketiganya gitu. Kalau cocok ketiganya, kalian tinggal milih mana sih yang lebih dominan dengan kalian gitu. Jadi gak masalah. Kalau misalkan lukis kalian
skill lukis kalian lebih rendah daripada grafis, ya gak apa-apa. Udah grafisnya berarti kalian masuknya di seni grafis. Kalau memang patung yang lebih dominan, ya udah ambil patung. Kalau ketiganya enak, ya kalian tinggal pilih salah satu dari minat tersebut. Oh ya, di seni rupa itu anak-anaknya ya oke-oke aja sih. Gua berbaur dan baik-baik aja, lumayan. Meskipun gua memang jarang berbaur dengan yang apa ya namanya ya. Maksudnya gue jarang kumpul karena gue memang orangnya suka kerja di kos gue, di kamar gue atau di rumah gue gitu, di tempat gue sendiri. Gue kurang suka gitu pergi kemana nongkrong dan gambar di sana itu susah. Gue lebih enak gambar di kos. Sebenarnya bukan cuma di seni rupa sih, mungkin juga jurusan yang lain juga kayak gitu. Sama, gak usah kaget sama orang gondrong atau ada rokokan gitu, celana sobek-sobek, kelihatan tua. Tatoan gitu, jarang mandi, atau ya sampai minum juga ada yang sampai minum. Tapi ya udah, jangan kaget, ya memang udah biasa kayak gitu. Tapi gak semuanya kayak gitu kok. Gua aja gak ngerokok, gua aja gak minum. Sempat gondrong sih sedikit, bisa dibilang gondrong gak sih? Rambut gua cukup panjang waktu itu, tapi kayaknya belum bisa dibilang gondrong ya, mungkin gua gak tahu juga sih sebenarnya. Dan gue cukup bersih dalam merawat diri, jadi ya gua mandi 2 kali tuh bersih gak sih? Aduh, goyang. Ya sedikit kelihatan tua sih, tapi ya udahlah, memang umur kok. Kayaknya tadi terdengar gue adalah anak seni rupa yang cupu deh. Dan gue tidak ada masalah dengan orang-orang itu. Gue tidak merokok, gue tidak minum, dan mereka ngerokok. Ada yang minum juga, ada yang tatoan juga, dan gue bersih. Oke aja. Yang penting ya udah berbaur aja gitu, gak usah kaget. Di kuliah seni itu memang kayak gitu. Ya kalau memang gue gak mau, ya udah gak usah, gitu aja sih. Gak usah repot, simple sebenarnya. Gak usah ngejudge, kayaknya bandel deh. Anak-anak itu, anak-anak apa sih namanya? Pokoknya nakal banget lah gitu. Udah biasa aja. Malah ada teman-teman gue yang memang dia tatonan, dia ngerokok, dia minum juga, tapi dia baik. Jangan lihat orang dari penampilannya. Udah biasa aja. Malah gue banyak pengetahuan dari nongkrong, dari ketemu orang-orang itu gitu, orang-orang yang mungkin kalau kalian lihat itu orang-orang bandel, tapi sebenarnya mereka pinter. Dan gila sih, gue banyak banget dapat ilmu dari mereka. Tapi yang lebih penting di seni rupa itu ataupun di jurusan lainnya ya karya kalian gitu. Udah di seni rupa itu biasa aja, udah. Kalian bakal apa ya? Bertahap lah penampilan kalian, pemikiran kalian akan bertahap seiring dengan lingkungan kalian. Jadi ya yang lebih aman jadi diri sendiri aja. Di seni rupa itu juga suka bikin acara kecil-kecilan, ya pameran kecil-kecilan, kumpul-kumpul, bakar-bakar, apalagi ya, diskonan atau band-bandan. Ya lumayan menyenangkan. Jadi ya gitu deh, mungkin pergaulan di seni rupa murni, mungkin jurusan lain juga kayak gitu, hampir sama. Oh iya, dosennya itu santuy-santuy, gila. Santuy tapi kalau marah serem banget sih. Mereka itu apa ya? Mudah banget dosen-dosennya tuh asik banget gitu. Tapi kalau mereka udah marah tuh, wah gila sih itu. Siap gitu. Itu dia nancep banget sih komenannya, kritiknya. Dosen-dosen tuh biasanya kalau di sekolah seni itu biasanya wah tajam banget sih, gila. Jadi ya siap-siap untuk kalian yang ingin masuk ke sekolah seni. Sakit hati sih biasanya, tapi ya santai aja gitu. Itu cuma di kelas gitu. Keluar kelas pun dosen tuh bakal hahaha aja gitu, kayak ngumpul-ngumpul bareng, rokok bareng, kalau yang ngerokok ya, ngopi bareng gitu bahkan ada. Atau ada dosen-dosen yang dia malah ngajak mabok ke rumah gitu. Itu malah ada gitu. Tapi ya udah, kalau lo gak mabok gak usah kembali lagi kayak yang tadi. Kayak gitu sih, asik-asik aja dosennya. Oke, kali ini gue bakal bahas minatnya. Di minatnya itu kan tadi gue udah jelasin seni lukis, seni grafis, seni patung. Oke, kalau seni lukis itu kalian bakal mempelajari berbagai bahan sebelum kalian memilih bahan yang akan kalian pilih sampai TA gitu. Media apa yang kalian pelajari lebih dalam gitu. Sebelum itu kalian harus mempelajari banyak media dulu dan banyak alat dulu. Biasanya di semester 4 kalian bisa memilih satu bahan untuk kalian pelajari lebih dalam sampai TA nanti gitu, sampai tugas akhir. Dan setiap minggu kalian harus mengumpulkan satu lukisan. Jadi totalnya kalau satu semester itu nanti akan ada 12 lukisan, dan 12 lukisan itu akan dikumpulkan lagi di akhir semester, lalu dievaluasi
dan dinilai untuk nilai akhir. Udah kayak gitu. Kalau seni grafis, media dan bahannya itu dipelajari di beberapa semester gitu. Sebelum kalian memilih bahan apa yang kalian gunakan sampai TA gitu, yang akan kalian pelajari lebih dalam, kalian harus mempelajari banyak teknik cetak dan bahan dan medianya juga banyak banget. Di seni grafis itu karyanya lumayan lebih sedikit per semesternya. Kalau nggak salah itu ada 6. Tapi meskipun 6, prosesnya itu cukup lama. Jadi ya sepadan lah. Sama seperti seni lukis, nanti bakal dinilai, dikumpulkan lagi di akhir semester, dievaluasi untuk penilaian akhir. Kayak gitu sih. Kalau di seni patung kayaknya per semester itu mempelajari 2 bahan kalau nggak salah ya. Material. Mempelajari 2 material kalau nggak salah. Tugas per semesternya itu ada 2, tapi kembali lagi ke waktunya. Penggarapan patung itu lumayan cukup lama untuk yang detail. Untuk yang detail. Tapi ada juga yang bikin berapa minggu gitu. Ada yang bakal semalam udah kayak Bandung Bondowoso anjir. Ya kayak gitulah. Tapi sepadan dengan tingkat kesulitannya mereka. Menurut gua gitu sih. Selengkapnya nanti gua bakal undang anak-anak seni grafis, seni patung juga. Seni lukis gua juga bakal undang lagi. Jadi silahkan kalian mendengarkan opini-opini dari teman-teman gua dan orang-orang yang bakal gua undang. Entah itu cocok dengan kalian atau tidak ya kalian yang pilih. Nah, TA nih, di sekolah seni itu ada 2 pilihan untuk tugas akhir, yaitu skripsi dan kekaryaan. Kalau ke skripsi itu ya simple, skripsi yang meneliti karya orang lain atau apa sih namanya? Gua gak terlalu paham soal ke skripsi, tapi kalau kekaryaan ya bikin karya, bikin laporan tentang karya sendiri, kayak gitu. Tapi susahnya di skripsi itu harus meneliti apa yang kita tidak tahu gitu, dalam bentuk tulisan gitu. Nah, kalau susahnya dibikin kekaryaan itu, ya kita bikin karya dan kita bikin tulisan juga. Jadi kayak kerja 2 kali gitu. Sama-sama susah sih sebenarnya. Dan kekaryaan juga memakan waktu yang cukup lama, jadi ya banyak biaya juga karena pasti banyak bahan dan media yang harus kita beli untuk keperluan TA. Ya kayak gitu sih. TA gua gimana anjir? Aduh, pasti banyak banget nih kayaknya ini. Dan kalau kekaryaan itu biasanya ada pameran tugas akhir. Jadi karya tugas akhir kalian akan dipamerkan ya paling berapa hari ya? 2 hari kayaknya kalau nggak salah sih. Sekitar itu. Gua juga belum TA. Ya semoga tepat waktu. Tapi ya semampu kalian. Kalau kalian misalkan mampunya di skripsi, di penulisan ya gak apa-apa. Tapi kalau kalian mampu di kekaryaan ya silakan. Jadi kalian memilih skripsi itu bukan karena kekaryaan buang-buang uang ya gitu. Kekaryaan banyak apa ya? Banyak yang harus digarap gitu. Nggak gitu, semampunya kalian aja. Kalau kalian mampu di kekaryaan ya udah bikin karya. Tapi kalau kalian nggak mampu di kekaryaan, atau kalau bisa dibilang itu biasanya masalah kekaryaan kalian itu skill kalian tidak memenuhi gitu. Tidak apa ya, bukan tidak memenuhi sih, bilang ya kurang lah, kalian lebih pinter di penulisan ya udah garap skripsi. Tapi kalau kalian mampu, kekaryaan kalian bagus, ya udah kekaryaan aja. Dan itu juga kesempatan kan, sekali seumur hidup, kapan lagi kalian TA dengan kekaryaan. Ya kayak gitu sih. Ya sama juga sih, skripsi juga sekali. S2 skripsi gak ya? Agak tau deh. Pokoknya sesuai minat dan kemampuan kalian. Udah gitu aja, simple. Dan itu dulu deh dari gua soal seni rupa murni. Itu menurut gua pribadi. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Bang, kalau jurusan seni rupa murni itu kalau lulus nanti kerja apa? Nah, kalau di seni rupa murni itu nanti kalau lulus bakal kerja